Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sapa Jember dapat kembali menjumpai Anda. Saudara, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Timur telah dilantik tepat pada 2 bulan yang lalu. Organisasi petani ini kini diketuai oleh Arum Sabil, seorang petani sukses asal Jember. Segudang tantangan menunggu di depan, mulai dari kelangkaan pupuk, rendahnya daya saing produk pertanian lokal, minimnya minat generasi muda untuk bertani hingga bencana alam. Lantas, apa strategi HKTI untuk bisa menumbuhkan sektor pertanian, untuk bisa memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan, ekonomi, dan sosial di Jawa Timur serta Indonesia? Kita akan bahas selengkapnya dalam Sapa Jember kali ini bersama saya, Pia Mediana. Untuk membahas strategi HKTI menumbuhkan sektor pertanian untuk kemajuan Jawa Timur, sudah hadir bersama saya saat ini Ketua DPD HKTI Jawa Timur, Bapak Arum Sabil. Assalamualaikum Bapak, apa kabar hari ini? Kabar baik. Terima kasih sudah menyambut kami di City Forest yang luar biasa ini, begitu sejuk. Dan selamat tentunya atas pelantikan kemarin sebagai Ketua DPD HKTI. Dan Bapak Arum Sabil ini kerap disapa akrab sebagai Abah, begitu ya? Boleh saya panggil Abah selain? Baik. Abah, terkait dengan pertanian ini, kita tahu bahwasanya separuh dari penduduk Indonesia dan sebagian atau mayoritas dari masyarakat Jawa Timur bergantung pada sektor pertanian. Nah, terkait dengan strategi HKTI sendiri saat ini, terutama di kepengurusan Abah nantinya, apa yang akan dilakukan untuk bisa memajukan atau menumbuhkan sektor pertanian itu sendiri? Ya tentunya Jawa Timur ini kan lumbung pangan. Lumbung pangan bukan hanya masalah persoalan padi, daging, bahkan jagung, gula, telur, dan lain-lainnya. Lumbungnya ada di Jawa Timur. Baik. Nah, oleh karena itu yang sudah sekarang dicapai di Jawa Timur ini minimal dipertahankan. Dan tentunya strategi untuk mempertahankan ini tidak mudah. Tapi bukan hanya mempertahankan, tapi juga bagaimana bisa ditingkatkan. Karena potensi untuk peningkatan produktivitas di sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan di Jawa Timur itu masih sangat memungkinkan. Baik. Kalau misalkan Abah melihat bagaimana pemerintah bersikap terhadap sektor pertanian, apakah ini menjadi perhatian khusus baik di provinsi ataupun di pemerintahan pusat? Disitulah HKTI hadir untuk selalu mengingatkan kepada pemerintah. Pemerintah akan menjadi mitra strategis bagi HKTI. Dan pemerintah sendiri tentu juga seharusnya menempatkan HKTI sebagai mitra strategis untuk bagaimana merancang kebijakan regulasi tentang masalah pertanian, perkebunan, dan peternakan ini. Karena tentunya para petani tidak bisa sendiri, pemerintah tidak bisa sendiri. Urusan pangan ini adalah tanggung jawab bersama. Baik. Abah, terkait dengan petani, kita tahu bagaimana kesejahteraannya masih banyak yang jauh dari harapan, begitu ya. Karena terkait dengan regulasi belum ada kejelasan yang pasti. Petani seringkali rugi akibat dengan harga-harga pertanian hasil produk mereka ini begitu anjlok seperti harga cabai. Banyak hal yang memfaktorinya. Nah, ini bagaimana regulasi yang akan dicanangkan nanti? Ya tentunya regulasi itu tidak boleh dirancang sepihak. Regulasi yang akan diluncurkan oleh pemerintah tentunya juga harus melibatkan para pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan, dan perikanan tentunya. Sehingga kalau itu pemerintah melibatkan dari para pelaku usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan tersebut, saya pikir nanti regulasi yang akan dibuatnya itu tentu akan bisa dijalankan dengan baik dan bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, regulasi semacam apa yang harus diwujudkan oleh pemerintah? Ya banyak hal. Bagaimana regulasi tentang penataan varietas unggul? Bagaimana regulasi tentang tata niaga? Bagaimana regulasi tentang keadilan dalam mempersiapkan sarana produksi pertanian? Nah, bicara sarana produksi pertanian itu apa saja? Ya, dari masalah alat-alat pertanian, dari masalah pupuk, pembiayaan, dan lain-lainnya.
itu adalah bagian dari sarana produksi pertanian yang tidak boleh diabaikan. Dan itu harus hadir tepat waktu sesuai dengan kebutuhan para petani. Baik, Abah, terkait dengan bagaimana Jawa Timur ditetapkan sebagai lumbung pangan, begitu salah satunya. Namun ada salah seorang peneliti asal UGM yang meramalkan bahwasanya ini 10 tahun yang lalu, bahwa 50 tahun mendatang sawah di Pulau Jawa ini akan menghilang, begitu. Apa yang akan diupayakan untuk bisa memberdayakan lahan-lahan ini sebagai produsen untuk lumbung pangan itu sendiri, khususnya di Jawa Timur? Apa yang disampaikan oleh peneliti dari UGM itu tidak berlebihan. Faktanya kira-kira ya 20 tahun yang lalu, luas areal pertanian kita itu hampir sekitar 20 juta hektar. Hari ini, luas areal pertanian kita tidak sampai 10 juta hektar. Iya. Ancaman serius, masalah serius bangsa yang dihadapi masa depan bangsa ini adalah apa? Masalah pangan dan energi. Oleh karena itu, ini tentu tidak bisa dibiarkan. Jumlah penduduk setiap tahun terus bertambah. Yeah. Jumlah penduduk hari ini sudah mencapai hampir 280 juta jiwa. Sementara lahan pertanian setiap hari, setiap bulan, setiap tahun terus terjadi penyusutan. Yeah. Kalau ini dibiarkan, ini sangat berbahaya terhadap kehidupan yang berkelanjutan. Benar. Masalah pangan dan energi ini akan menjadi masalah serius di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlunya regulasi untuk dibangun bagaimana lahan yang ada ini bisa ditingkatkan produktivitasnya. Bukan hanya produktivitas, tapi bagaimana juga kualitas, kuantitas, kontinuitas untuk memenuhi pasar. Dan produksi tentu bukan hanya berapa jumlah banyak, tapi bagaimana petani dengan produksi yang melimpah, tapi memiliki daya saing. Iya, baik. Pada akhirnya permasalahan itu terjadi pada orang-orang yang berpikir secara logis. Ketika punya lahan, misalkan 1000 meter persegi, lebih baik digunakan untuk membangun sebuah tempat pariwisata atau tempat-tempat hal lain yang lebih mendatangkan keuntungan yang lebih besar, begitu ya, Bah, daripada untuk dijadikan lahan pertanian. Nah, ini bagaimana regulasi yang tepat menurut Anda? Ya, itulah yang terjadi saat ini. Bukan hanya mereka yang punya lahan 1000 meter atau sepetak yang hanya untuk ditancapi rumah di halaman ada kebunnya. Iya. Bahkan mereka yang punya lahan lebih luas pun bisa saja mereka mengambil jalan pintas untuk mereka bisa berusaha di bidang yang lain. Nah, oleh karena itu, tugas kita, tugas HKTI, dengan bersama-sama dengan pemerintah, bagaimana menumbuhkan keyakinan bagi para petani dan masyarakat pertanian yang ada di pedesaan itu, bahwa sebenarnya pertanian ini memiliki masa depan dan memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan bagi para petani. Iya. Nah, untuk agar bisa meyakinkan itu, tidak mungkin kita hanya menyampaikan gagasan-gagasan yang hanya sekedar wacana. Tapi bagaimana memberikan keyakinan agar petani memiliki masa depan, memiliki nilai ekonomi di bidang pertanian, secara nyata tentu ini harus dijelaskan secara logis dan bisa diwujud nyatakan. Iya, baik. Bahkan kalau misalkan dari penghasilan begitu, jauh sekali dari layak upah yang mereka terima sebagai seorang petani, begitu ya, Bah. Dan terkait dengan produk pertanian lokal yang menurut Anda perlu dikembangkan, dan ini berpotensi untuk bisa baik dikenal di nasional bahkan di internasional, begitu, bagaimana cara mengembangkannya? Tapi Abah, kita akan rehat sejenak, kita tahan dulu, kita tahan dulu, dan saudara tetaplah bersama kami dalam Sapa Jember.